Ayo, masih ingat ilmunya? Bagaimana kalau ayah bunda mengalami keluhan seperti yang dikonselingkan bunda di atas? Bagaimana nih kalau seandainya kita saat ini berada di lingkungan yang toksik, yang masih terus berlangsung hingga sekarang? Entah itu pasangan kita kasar, entah itu orang tua kita yang toksik, entah kita sedang berada di lingkungan yang anak-anak kita itu nakal banget, teman-teman yang suka memfitnah, suka menghakimi sana, menghakimi sini, memfitnah sana. Nah, gimana nih sikap kita? Nah, ayo masih ingat apa yang sudah kita pelajari di Zoom kita sebelum ini? Nanti coba ditengok-tengok kembali ya untuk lebih detailnya. Nah, di sini saya hanya ingin mengulang sedikit, meringkaskan sedikit apa yang sudah kita pelajari. Jika kita hari ini diuji Allah berada di lingkungan yang toksik, yang tutur katanya begitu kasar, pilih kasih, selalu merendahkan kita, menghakimi kita, mencela kita, amarah yang selalu meledak-ledak, yang itu berpotensi membuat jiwa kita terluka. Nah, apa nih yang perlu kita lakukan? Nah, idealnya sih ada dua hal. Nggih. Yang pertama, kita berusaha untuk mengikhlaskan diri kita menjadi jalan hidayah bagi orang yang toksik itu, agar orang yang toksik itu, entah itu orang tua, pasangan, teman kita atau siapapun, berubah, entah melalui nasihat kita, entah kita berikan buku-buku kalau memang beliau suka baca, kita berikan rekaman-rekaman kajian yang kaitannya sama hal itu, sehingga lantaran itu Allah menjadikan kita jalan hidayah, sehingga orang yang toksik itu berubah, bisa lebih sabar, lebih lembut, lebih penyayang gitu nggih. Itu yang pertama, idealnya demikian. Namun kalau kalau hal ini tidak memungkinkan dengan beberapa pertimbangan, maka yang wajib bagi kita adalah kita harus memiliki imunitas mental agar keberadaan orang-orang yang toksik itu menjadi urusannya sendiri dengan Allah. Tugas kita hanya bagaimana agar jiwa kita tetap sehat, tidak gampang terluka, hati kita tetap bersih ketika berada di lingkungan orang-orang yang toksik. Nah, untuk memiliki imunitas mental seperti itu, ringkasannya sih ada 4 poin gitu nggih. Yang pertama, ayo dilihat kembali yang ada di dalam Al-Quran surat Ar-Rum saat itu nggih, kalau saya tidak salah ingat ayat 30. Di situ Allah mengingatkan kita sekaligus memerintahkan kita. Ini pondasinya. Apa terkait apa itu? Yang pertama Allah mengingatkan sekaligus memerintahkan bahwa kita di sisa umur ini harus tetap menjalani kehidupan di atas fitrah kita. Nah, jadi Allah merintahkan di ayat itu, wahai ayah, wahai bunda, tetaplah kalian semua di atas fitrah kalian. Yang dengan fitrah itulah kalian semua diciptakan. Nah, dulu kita sudah sama-sama belajar di dalam tafsir As-Sa'di dijelaskan yang dimaksud fitrah dalam ayat ini bahwa setiap kita Allah hadirkan dalam kehidupan ini diberikan fitrah untuk senang, cinta dengan yang namanya kebaikan, dan jijik tidak senang dengan keburukan. Nah, Allah menciptakan kita sedemikian berharga. Nah, sisa umur kita Allah itu pingin tetaplah kalian menjadi sosok yang berharga, tampil di atas fitrah kalian. Ikhlaskan diri kalian di sisa umur ini hanya dibersamai oleh kebaikan, dan jangan pernah kau ikhlaskan dirimu dibersamai dengan perkara-perkara receh. Nah, disinilah kita sadar. Ayo sisa umur kita jalani dengan di atas fitrah itu. Sehingga ketika ketemu orang yang toksik, yang itu ucapannya kasar, marah-marah,
atau apapun yang itu berpotensi melukai diri kita, yang selama ini biasanya kita tuh marah, kecewa, sakit hati gitu nggih. Maka setelah faham Allah merintahkan seperti itu, maka kita sadar ketika kita dikasarin, dimarahin orang, dihakimin orang, difitnah orang, masa iya sih aku yang sedemikian berharga Allah ciptakan dengan fitrah yang demikian indah. Masa iya sih aku yang seperti ini masih mengizinkan perkara-perkara receh itu melukai hatiku. Masa iya sih aku yang seberharga ini masih mengizinkan perkara-perkara receh itu merampas kebahagiaanku, sehingga aku jadi mangkel, jadi marah-marah, jadi benci. Masa iya sih aku masih mengikhlaskan diriku di atas recehan seperti itu? Nah, ini pondasi pertama, nggih. Sadar kita diciptakan Allah sedemikian berharga dengan software fitrah tadi itu, ayo kita jalanin hidup kita. Terserah, salah sendiri mereka mengikhlaskan dirinya jadi orang toksik, orang jahat. Itu urusan mereka, urusan kita, sisa umur kita nggak mau lagi dirampas kebahagiaan kita hanya perkara-perkara receh. Ayo, nge, ini yang pertama, tampil di atas fitrah. Kita habiskan sisa umur kita untuk mengikhlaskan diri hanya dibersamai kebaikan, sabar, penyayang, ridho, legowo, bersyukur. Dan di sisa umur kita, jangan sampai mengikhlaskan dibersamai keburukan, mangkelan, lorowatian, sakit hati, kecewa. Nggih. Nah, ini yang pertama. Pondasi yang kedua, yang dulu kita sudah pelajarin ada di dalam surat Al-Furqan, nggih, di ayat yang ke-20 kalau tidak salah. Di situ Allah menerangkan ke kita tentang salah satu tabiatnya kehidupan, yang dengan Allah memberikan gambaran ini, harapannya kita itu sebelum melangkah ke rumah kehidupan, kita paham, oh ternyata di dalam rumah kehidupan itu tabiatnya begitu ya. Sehingga nanti ketika mengalami drama-drama toksik, kita nggak terluka karena kita sadar, maklum, oh iya ya, wong kehidupan itu memang demikian. Apa tabiat itu? Nah, dijelaskan di sana, kurang lebihnya begini, yang namanya kehidupan itu, kata Allah salah satu tabiatnya, seseorang akan dipakai Allah sebagai ujian bagi sebagian yang lain. Nah, pemaknaannya, kadang Allah itu pakai suami kita, orang tua kita sebagai ujian untuk mendewasakan kita. Kadang Allah memakai anak-anak kita, teman-teman kita, nggih, itu sebagai ujian untuk mendewasakan kita. Bahkan sebaliknya, kadang Allah pun memakai kita untuk menguji dan mendewasakan orang tua kita, pasangan kita, anak-anak kita, teman-teman kita, nggih. Nah, ini tabiatnya kehidupan, sehingga nanti kalau kita ketemu sebuah drama di mana kita ketemu orang tua yang masih toksik, marah-marah, pasangan yang jahat, nah, kita langsung sadar, oh inikah ya Allah pengumuman tentang tabiat kehidupan yang kau pasang di pagar depan rumahku tadi. Berarti malam ini engkau sedang memakai orang tuaku, engkau sedang memakai pasanganku untuk menguji aku dan mendewasakan aku. Nah, karena engkau sekarang sedang melihatku ya Rob, maka aku akan tunjukkan kepadamu, aku iso sabar, aku bisa bersabar. Nah, masih ingat makna sabar dalam ayat di dalam Al-Furqan tadi yang dulu sudah kita bahas? Makna sabar ini adalah ketika kita mendapati episode toksik, orang tua, pasangan, anak yang toksik ke kita, dan itu berpotensi melukai hati kita, maka kita sadar, ya Allah, sekarang engkau sedang memakai pasanganku untuk menguji dan mendewasakan aku. Dan karena sekarang engkau sedang melihatku, ya Allah, aku akan tunjukkan kepadamu, aku bisa sabar. Sabar di sini, jangan sampai saat kita mendapatkan perilaku toksik itu, jangan sampai ucapan kita dalam merespon, tingkah laku kita dalam merespon toksik tadi, jangan sampai membuat kita itu terjatuh dalam pandangan Allah.
Misalnya dengan membalas kasar dengan kasar, membalas jahat dengan kejahatan, itu akan membuat kita tidak ternilai sabar, jatuh dalam pandangan Allah, sehingga kita tidak lulus. Nah, kalau kita tidak lulus, ayo, masih ingat apa yang terjadi? Remedi dong. Besok akan datang lagi toksik yang serupa, dari aktor yang serupa, karena kita nggak lulus-lulus. Ayo, ndang lulus. Nggih. Ayo kita bertumbuh dari setiap drama toksik yang kita hadapi, bertumbuh menjadi orang yang lebih baik, orang yang lebih sabar, lebih tegar, dan lebih penyayang. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, ayo siapa yang masih ingat? Yang ketiga, kita melakukan yang namanya reframing, yaitu membingkai ulang setiap peristiwa traumatis yang kita hadapi dengan memberikan makna baru yang lebih positif. Yang dengan mengingat makna baru itu, maka ketika kita mengingat drama toksik itu nggak bikin kita sakit hati dan kecewa, tapi justru legowo dan bersyukur. Oke, masih ingat? Dasarnya ada di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Oke, ayo diingat-ingat lagi, dibuka-buka kembali zoomnya. Intinya reframing itu begini. Misal saat itu adalah orang tua kita yang khilaf berbuat toksik. Kemudian kita melakukan reframing. Ya Allah, hari ini aku masih kecewa ya Allah. Malam ini aku masih kecewa dengan sikap orang tuaku, pasanganku yang toksik. Namun setelah malam ini aku tahu ya Allah, ternyata Engkau mengizinkan semua ini terjadi dalam kehidupanku agar aku bertumbuh menjadi sosok yang lebih kuat, lebih tegar, lebih sabar, dan lebih dewasa. Karena itu ya Allah, aku ikhlas untuk melepas semua bentuk kekecewaanku, dan aku ikhlas menerima ketetapanmu ini dengan hati yang ridho, hati yang legowo. Nah, itu namanya reframing, sehingga kita mampu memaknai setiap episode negatif menjadi lebih positif, yang menjadi pijakan kita untuk bertumbuh menjadi lebih baik. Nah, ayo yang terakhir, yang keempat, apa yang biasanya anak-anak muda kekinian menyebutnya sebagai forgiveness. Belajar untuk lapang memaafkan aktor-aktor yang toksik melukai jiwa kita. Nah, masih ingat? Kalau tidak salah loh ya, ini posisinya tidak sedang membawa kitabnya, lagi di klinik ini. Nah, jadi kalau tidak salah ada di dalam silsilah hadis sahihah disebutkan bahwa kalau kita mendapati aktor yang toksik, kita dididik agama ini untuk mencari 70 alasan agar hati kita ini legowo, isok maklum, oh ternyata begitu tah, sehingga kita tuh mudah banget memberikan uzur kepada orang lain yang sedang khilaf melukai hati kita. Nah, perintahnya 70 alasan. Nah, kemarin-kemarin kita sudah belajar, salah satu di antara alasan yang bisa kita pakai adalah sebuah ilmu yang memberikan penjelasan bahwa setiap orang yang perilakunya jahat, setiap anak yang perilakunya nakal, itu pasti pertanda kalau kehidupannya sedang tidak baik-baik saja, sedang tidak bahagia, disebabkan karena terlalu banyak memendam derita luka batin, sehingga ketika gudang jiwanya dipenuhi luka batin, penuh, akhirnya tumpah. Nah, kalau tumpahnya keluar, akan membentuk karakter dan perangai seseorang itu menjadi jahat. Pembicaraannya kasar, melukai jiwa, pedas, suka memfitnah, suka menghakimi. Nah, berarti dengan pengetahuan ini kita bersyukur kita memiliki kacamata yang bisa kita pakai untuk melihat setiap permasalahan. Sehingga mulai sekarang setiap ketemu, entah itu orang tua yang toksik, pasangan yang jahat, anak yang nakal, teman yang suka memfitnah, suka menghakimi, maka kita melihat mereka sebagai apa? Ya Allah, kasihan ya, orang tuaku bisa sekasar itu, sejahat itu, pasanganku juga demikian. Itu karena hidupnya tidak bahagia, hidupnya dipenuhi derita, luka batin. Sehingga ayo dijawab dengan jujur, orang jahat yang tidak bahagia seperti itu ya pertanda hidupnya banyak derita luka batin. Ayo, pantasnya
dibales dengan membenci apa dikasihani sakno. Nah, iya betul. Orang yang seperti itu harus dikasihani, nggak pantas dibalas benci. Nah, oke, sehingga nanti terapi forgiveness-nya, ya Allah, meskipun malam ini aku tuh masih marah, masih sakit hati atas setiap perlakuan orang tuaku, pasanganku yang toksik, namun setelah malam ini aku tahu ya Allah, ternyata mereka sejahat itu, mereka sekasar itu karena hidupnya tidak bahagia, hidupnya dipenuhi derita luka batin. Karena itu ya Allah, aku ikhlas untuk memaafkan mereka. Aku ikhlas untuk melepaskan semua sakit hatiku kepada mereka. Kasihan mereka ya Rabb. Nah, setelah itu ingat nasihatnya guru kita Imam Ibnu Qayyim, berdoa dengan 3 hal. Satu, ya Allah ampunilah dosa-dosa orang tuaku yang toksik ini, pasanganku yang toksik ini. Kemudian yang kedua, ya Allah tambahkan hidayah sehingga ini menjadi maksiat terakhirnya. Jadikan hidayah itu membuat perilakunya jadi lebih baik. Dan yang ketiga, ya Allah tambahkan kepadanya kebaikan yang luas. Nah, ini cara menghadapi ketika kita hari ini masih diuji Allah untuk tetap hadir di sebuah tempat, lingkungan, komunitas yang orang-orang di ring satu kita masih toksik. Nah, lakukan 4 hal ini dengan baik, mohon pertolongan sama Allah sehingga kita dimampukan untuk bisa tetap menjadi fitrah kita berharga banget meskipun orang-orang yang di lingkungan kita toksik, kita tidak lagi mengizinkan recehan itu merampas kebahagiaan kita. Kita tidak lagi mengizinkan recehan-recehan itu merusak dan melukai jiwa kita. Oke, dilakukan 4 hal ini. Semoga Allah memberikan kemudahan pada kita semua agar di sisa umur kita betul-betul bisa bahagia di atas bimbingan hidayah. Betapapun lingkungan kita masih toksik. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.